Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepakat para ulama, ahli sejarah, ahli silsilah, bahwa kaum bangsa Arab itu dibagi kepada 3 bahagian. Yang pertama sekali disebut dengan Arab Ba'idah. Arab Ba'idah ini merupakan kaum Arab terdahulu yang mungkin tidak dapat terdeteksi lagi oleh sejarah. Kaum Arab yang telah punah, seperti misalnya kaum Ad, kaum Samud, kaum Amlat, kaum-kaum yang telah lama sekali, yang hari ini agak sedikit sejarahnya sehingga tidak dapat terdeteksi lagi dengan baik. Yang kedua disebut dengan Arab Aribah. Arab Aribah adalah kaum Arab anak cucu keturunan daripada Ya'rub bin Yasjub bin Qatan, atau disebut dengan Arab Qataniyah. Yang ketiga, kaum Arab disebut dengan Arab Musta'ribah, yaitu kaum Arab keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Kaum ini juga kemudian sering disebut dengan Arab Adnaniyah. Kenapa Arab Adnaniyah? Kita bisa melihat sejarahnya. Kenapa terkadang Musta'ribah juga disebut Arab Adnaniyah atau kaum Arab Adnaniyah. Kita bisa melihat Nabi Ismail mempunyai 12 orang anak. Ke-12 anak tersebut adalah laki-laki semuanya, hingga kemudian anak Nabi Ismail itu menjadikan 12 kabilah-kabilah bangsa Arab Musta'ribah. Jadi ada 12 orang anak Nabi Ismail, ke-12-nya laki-laki. Dari 12 orang tersebutlah kemudian melahirkan atau memunculkan 12 kabilah-kabilah bangsa Arab Musta'ribah. Anak Nabi Ismail tersebut misalnya Nabat, Qidar, Abdail, Mabsyam, Mashma, Duma, Misha, Hadad, Yatma, Yatur, Nafis, dan Qaidaman. Ada 12 orang anak Nabi Ismail alaihissalam. Mereka ini kemudian menjadikan 12 kabilah bangsa Arab Musta'ribah. Ke-12 orang anak dari Nabi Ismail tersebut, awalnya mereka menetap di Mekah. Kemudian sejalan dengan waktu berjalan, mereka mungkin hijrah keluar ke seluruh penjuru jazirah. Pada saat itu yang tinggal di Mekah dalam sejarah dikatakan salah satunya hanyalah Qidar. Qidar anak Nabi Ismail ini adalah salah satu dari 2 orang anak Nabi Ismail yang menetap di Mekah. Hingga kemudian Qidar beranak pinak menurunkan keturunan Adnan. Adnan inilah anak keturunan Adnan disebut dengan Arab Adnaniyah. Artinya Arab Musta'ribah itu melahirkan keturunannya nanti sampai ke Adnan. Anak keturunan Adnan disebut dengan Arab Adnaniyah. Di sini disebut dengan suku Arab Adnaniyah atau kaum Arab Adnaniyah. Arab Adnaniyah ini adalah kakek, atau Adnan ini merupakan kakek Rasulullah yang ke-20. Kalau kita menghitung kakek pertama Rasulullah adalah Abdul Muttalib. Tidak menghitung nama pertama dari Rasulullah, tapi menghitung nama pertama dari kakeknya adalah Abdul Muttalib. Sebagaimana kita lihat, Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nidar bin Ma'ad bin Adnan. Adnan ini merupakan kakek Rasulullah yang ke-20. Anak keturunan daripada Adnan inilah disebut dengan Adnaniyah. Artinya Adnaniyah ini merupakan keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam. Salah satu anak Nabi Ismail alaihissalam bernama Qidar. Qidar inilah yang kemudian menurunkan Adnaniyah, anak cucu daripada Adnan, atau anak cucu daripada
kakek Rasulullah yang ke-20. Kemudian kenapa juga Nabi Muhammad SAW disebut suku Quraisy? Nabi Muhammad ini Arab Musta'ribah, Nabi Muhammad disebut juga Arab Adnaniyah, dan Nabi Muhammad disebut dengan suku Quraisy. Kenapa disebut dengan suku Quraisy? Salah satu kakek Rasulullah SAW yang kita sebutkan tadi ini ada yang bergelar dengan Quraisy, sehingga anak cucunya ini kemudian dikenal dengan nama Quraisy. Ada dua pendapat yang mengatakan bahwa yang mana sebenarnya kakek Rasulullah itu yang bergelar dengan Quraisy. Pendapat pertama mengatakan yang bergelar Quraisy adalah An-Nadhr bin Kinanah. Ada pendapat pertama mengatakan yang bergelar Quraisy tersebut sehingga melahirkan anak keturunannya disebut suku Quraisy adalah bernama An-Nadhr bin Kinanah. Sementara ada pendapat kedua mengatakan yang disebut dengan Quraisy atau bergelar Quraisy ini adalah Fihr bin Malik, sehingga anak cucu Fihr bin Malik ini semuanya bergelar dengan Quraisy, anak cucunya Quraisy atau anak cucunya Fihr bin Malik. Mengutip kitabnya Ar-Rahiq Al-Maktum, karya dari Syekh Abdurrahman Al-Mubarakfuri, di sana beliau menyampaikan bahwa yang disebut dengan Quraisy atau yang bergelar Quraisy itu adalah Fihr bin Malik. Fihr bin Malik ini adalah orang yang bergelar Quraisy. Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah. Inilah menurut Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri yang merupakan kakek Rasulullah SAW yang ke-10. Beliaulah yang kemudian digelar dengan Quraisy, sehingga anak keturunannya daripada Fihr bin Malik semuanya disebut dengan suku Quraisy. Ini menurut pendapat Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Tidak menutup kemungkinan juga pendapat yang mengatakan bahwa An-Nadhr bin Kinanah orang yang mendapat gelar Quraisy. Seperti misalnya disebutkan oleh Ibnu Khaldun bahwa boleh jadi An-Nadhr bin Kinanah yang bergelar Quraisy kemudian dimantapkan, diteruskan oleh Fihr bin Malik. Fihr bin Maliklah kemudian yang dikenal dengan Quraisy, meskipun sebelumnya An-Nadhr bin Kinanah juga sudah digelar dengan Quraisy. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu yang mana yang benar. Dalam sejarah ada muncul dua pendapat. Selanjutnya, kenapa kemudian mereka bergelar Quraisy? Ini juga terjadi perbedaan pendapat. Kenapa bergelar Quraisy? Ini juga terjadi perbedaan pendapat. Pendapat pertama mengatakan kebiasaan daripada suku Quraisy ini adalah mencari nafkah, kemudian menyedekahkan kepada orang yang membutuhkan, kemudian memberikan kepada orang yang membutuhkan, sehingga kemudian mereka dikenal dengan Quraisy, yaitu suka membagikan, mengumpulkan sesuatu, membagikan kepada orang lain. Yang kedua, ada juga yang menyampaikan seperti misalnya Ibnu Hisham di dalam Sirah Nabawiyahnya mengatakan kenapa disebut dengan suku Quraisy? Karena mereka ahli dalam bidang perdagangan. Mereka mempunyai keuntungan besar, laba yang besar dalam perdagangan, sehingga kemudian dikenal dengan suku Quraisy. Ada juga yang memetaforiskan dengan ikan hiu. Ikan hiu itu besar sehingga kemudian disebut dengan suku Quraisy. Suku Quraisy ini suku yang besar, suku yang dapat mendominasi kabilah-kabilah lainnya, sehingga kemudian disebut dengan suku Quraisy. Karena hiu, ikan besar, hiu disebut dengan kirsh, berarti Quraisy adalah dimetaforiskan dengan ikan besar menjadi suku Quraisy. Karena ikan besar dapat menguasai kabilah-kabilah lain, suku Quraisy pada saat itu juga kabilahnya yang unggul mendominasi kabilah-kabilah lain. Yang keempat, ada juga disebut dengan
diambil dari kata takrish. Takrish ini artinya mengumpulkan kembali suku-suku mereka, suku anak keturunan Kinanah yang sudah dahulu terpencar, yang sudah dahulu tidak bersatu lagi. Kemudian oleh Qusay bin Kilab melakukan pengumpulan kembali, mengumpulkan kembali anak cucunya Kinanah, sehingga ini namanya berkumpul, takrish, makanya disebut dengan suku Quraisy. Wallahu alam, yang mana yang benar, namun ini tertera dari beberapa pendapat para sejarawan, para ulama terkait dengan kenapa disebut dengan suku Quraisy. Artinya suku Quraisy ini adalah sukunya Rasulullah SAW, salah satu suku yang ada di sana di Arab Mekah, anak keturunannya daripada Quraisy. Quraisy ini anak atau Quraisy ini kakek ke-10 dari Rasulullah. Kalau kita berpendapat bahwa Fihr bin Malik adalah yang bergelar Quraisy, kalau kita berpendapat yang bergelar Quraisy adalah An-Nadhr bin Kinanah, maka An-Nadhr bin Kinanah tersebut adalah kakek Rasulullah yang ke-12. Walaupun yang ke-10 atau yang ke-12, Quraisy adalah salah satu gelar kepada kakek Rasulullah SAW. Setelah ada Quraisy, suku di Mekah ini muncul atau terbagi ke dalam beberapa kabilah-kabilah, kepada beberapa bani, kepada beberapa klan. Misalnya ada Bani Hashim, misalnya ada Bani Umayyah, misalnya ada Bani Adi, misalnya ada Bani Taim. Ini semuanya bani-bani atau klan-klan, kabilah-kabilah. Semua kabilah tersebut adalah merupakan anak keturunannya daripada Adnan. Anak keturunan daripada Adnan. Kabilah-kabilah kecil tersebut, kabilah-kabilah seperti Bani Hashim, Bani Umayyah, Bani Taim, Bani Adi, ini semuanya kabilah-kabilah anak keturunan daripada Quraisy, sehingga disebut mereka suku Quraisy. Quraisy tersebut adalah anak cucunya Adnan. Adnan ini disebut dengan Arab Adnaniyah. Adnaniyah itu, Arab Adnan itu adalah anak cucu daripada Qidar. Qidar itu anak daripada Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam adalah anak daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita bisa melihat misalnya Rasulullah sering disebut juga dengan Bani Hashim. Kenapa disebut dengan Bani Hashim? Rasulullah Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Rasulullah anak cucunya Hashim. Hashim merupakan suku Quraisy. Kita bisa juga melihat misalnya Abu Bakar, Abu Bakar As-Siddiq, atau bernama Abdullah, Abdullah bin Utsman, atau Abu Quhafah bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim. Abu Bakar As-Siddiq anak keturunannya Taim. Taim ini merupakan anak keturunannya Quraisy. Quraisy merupakan anak keturunannya Adnan. Adnan merupakan anak keturunannya Qidar. Qidar adalah salah satu dari 12 orang anak Nabi Ismail. Begitu juga kita bisa melihat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab disebut dengan Bani Adi. Kenapa Bani Adi? Umar bin Khattab disebut dengan Bani Adi karena anak keturunannya Adi. Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Rizah bin Adi. Adi merupakan kakek daripada Umar bin Khattab. Adi merupakan anak keturunan daripada Quraisy. Begitu juga yang lainnya. Ali bin Abi Thalib disebut dengan Bani Hashim. Utsman bin Affan disebut dengan Bani Umayyah, karena Utsman bin Affan itu keturunan Umayyah. Umayyah itu merupakan anak cucunya Quraisy. Quraisy merupakan anak cucu daripada Adnan. Adnan merupakan turunan daripada Qidar. Qidar merupakan salah satu anak Nabi Ismail alaihissalam. Anak Nabi Ismail alaihissalam anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengutip apa yang dikatakan oleh Syekh Umar Nawawi Al-Bantani, bahwa wajib hukumnya bagi laki-laki dan perempuan untuk mengetahui silsilah
baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Adnan. Wajib bagi laki-laki dan perempuan yang sudah mukallaf mengetahui silsilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada Adnan. Syekh Nawawi Umar Ramadhani mengatakan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terhadap hal ini. Artinya semua ulama itu sepakat bahwa wajib hukumnya laki-laki dan perempuan yang sudah mukallaf mengetahui silsilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada Adnan. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nidar bin Ma'ad bin Adnan. Salah satu dari mereka bergelar Quraisy, bisa jadi yang bergelar Quraisy itu adalah Fihir bin Malik, bisa jadi yang bergelar Quraisy itu An-Nadar bin Kinanah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.